Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Saya percaya hari ini kita semua sehat-sehat dalam perlindungan Tuhan. Hari ini kita akan beribadah, saudara. Ini bukan tontonan, ini bukan konser musik, ini bukan stand up komedi, ini adalah ibadah. Untuk itu kalau ada istri-istri, suami-suami yang belum bangun boleh dibangunkan, anak-anak yang lagi main game boleh ajak untuk bergabung beribadah bersama-sama dengan kita semua. Siapkan hati kita minta layakkan Tuhan untuk menerima kita masuk dalam hadiratnya yang kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih buat darah-Mu dan tubuh-Mu Tuhan. Terima kasih buat salib-Mu Bapa. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Katakan terlalu mahal, terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih buat anak-Mu yang tunggal Bapa. Thank you Jesus. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenang. Bersama-sama gereja Tuhan katakan, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal. Thank you buat darah-Mu Bapa. Oh, tercurah untuk menebus hidupku. sama-sama katakan,
terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah, sama-sama katakan terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagi darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagi terima kasih buat darah-Mu Bapa, tercurah untuk menebus hidup. Bersama-sama katakan terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Amin. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidup. Sama-sama dengan imanmu katakan tercurah untuk menebus hidupku. Thank you Jesus, haleluya, sembah Tuhan. Terima kasih Bapa, haleluya, we worship you. Terima kasih Tuhan, thank you Jesus. Segala pujian hormat bagi-Mu Bapa, haleluya. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau, sama-sama katakan amin. Segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau, sama-sama bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat
kemuliaan tiada ternilai, salibmu tuh sama-sama dengan iman mengatakan, sungguh berharga Engkau, bagimu Tuhan segala pujian. Oh, hormat kami bagimu Tuhan. Kemuliaan tiada ternilai, salibmu Tuhan sungguh berharga. Sama-sama katakan, bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai, salibmu Tuhan sungguh berharga Engkau Yesus, sungguh berharga Engkau Tuhan, sungguh berharga Engkau Yesus, Yesus, sungguh berharga Engkau Yesus. Terima kasih buat pengorbananmu Tuhan. Terima kasih buat darahmu. Terima kasih buat tubuhmu Bapa. Terima kasih buat anakmu yang tunggal Bapa di surga. Itu yang membuat kami kuat. Itu yang membuat kami hebat. Itu yang membuat kami selamat. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan layak kami naikkan dalam hadirat-Mu yang kudus. Bersama-sama kita gereja Tuhan katakan amin, haleluya. Ini waktunya kita gereja Tuhan untuk bangkit. Menyerukan nama Yesus, amin. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Sama-sama katakan, bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus, kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah sama-sama dan bangkit. Bangkit gereja Tuhan sekarang, oh, mari maju dalam kuasa Roh Kudus, kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya bersoraklah. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya bagi kemuliaannya, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kayu bangkit menyerukan nama-Mu Tuhan. Bangkit gereja Tuhan sekarang, mari maju dalam kuasa Roh Kudus. Katakan kemenangan, kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapannya telah dicurahkan, katakan kuasa mujizatnya pun dinyatakan.
bagi kemuliaannya, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu. Bersama-sama pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Kibarkan panjinya bagi kemuliaannya, maju berperang. Terima kasih Tuhan. Rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan, maju berperang, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan, oh maju berperang, umat pemenang, mari rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami lebih dari pemenang Tuhan, karena Engkau mati dan bangkit buat kami Bapa. Sama-sama katakan, lebih dari pembenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan, kita lebih menang dan segala perkara. Yes. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Bangkitlah gerejanya, lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kami percaya kami lebih dari pemenang Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami mau selalu menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami percaya Kau hadir Tuhan. Hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Hadir di gereja ini. Hadir di rumah-rumah kami Bapa. Dan kami percaya Tuhan.
kami akan merasakan kehadiran-Mu Bapa. Bapakku rindu menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku pintar, layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bapakku rindu menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Katakan Bapakku pintar, Bapakku pintar. Layakkan kami Tuhan, layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan amin. Diam bersama-sama gereja Tuhan, katakan bertemu muka dengan muka, kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Selamat pagi, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Izinkan saya menyapa saudara yang ada jemaat di rumah. Kiranya
saudara dalam keadaan baik-baik saja, sehat-sehat saja, dan Tuhan menyertai saudara. Demikian juga iman saudara sehat-sehat saja. Pada pagi hari ini kita kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca di dalam surat Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-10. Demikian tertulis, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Mari jemaat Tuhan kita bersama-sama bersatu di dalam doa untuk mendengarkan firman ini. Ya Bapa di surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami boleh kembali datang di hadirat Tuhan, mengucap syukur dan memohon kasih karunia dan belas kasihan-Mu. Ya Tuhan, menjalani hidup kami di tengah-tengah masa yang sulit, yang berkepanjangan pandemi, dan kami tidak tahu kapan berakhirnya. Namun Tuhan, pada pagi hari ini kami datang berseru kepada Engkau. Kiranya Tuhan belas kasihan-Mu dilimpahkan kepada kami. Dan biarlah Tuhan di dalam masa-masa ini kami boleh juga datang untuk terus beribadah kepada Tuhan, sekalipun kami tidak dapat bertatap muka satu dengan yang lain. Tapi kami boleh berbagian di dalam mendengarkan firman Tuhan. Sebab itu mari kiranya cerahkanlah hati dan pikiran kami. Terlebih urapilah hamba-Mu ya Tuhan, yang akan menyampaikan firman ini, supaya kiranya hamba-Mu dapat mengatakan firman-Mu dan berkata-kata tentang kebenaran firman, supaya setiap kami yang mendengarkan boleh diteguhkan hatinya dan boleh mendapatkan penghiburan dari Tuhan dan ditumbuhkan iman kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tadi kita sudah membaca surat Paulus yang terambil di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 1 dan sampai dengan yang ke-10. Merupakan suatu pengalaman daripada Paulus yang dinyatakan dalam tulisan-tulisannya, dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. Dan ia menyatakan
hal-hal yang dihadapinya, bahkan segala pergumulan hidupnya. Tetapi satu hal yang ingin dia sampaikan pada hari ini, dan pada hari ini juga kita mendengarkan, yang merupakan ayat yang ingin saya bagikan pada saudara-saudara pada pagi hari ini. Di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7 tadi, dikatakan di sana, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Rasul Paulus mengatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Di dalam terjemahan lain, di dalam bahasa Indonesia sehari-hari ditulis, sebab kami hidup berdasarkan percaya kepada Kristus, bukan berdasarkan apa yang dapat dilihat. Dalam terjemahan King James Version, for we walk by faith, not by sight. Sebab kami berjalan di dalam iman, atau sebab kami berjalan oleh iman. Saudara-saudara, jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, iman merupakan dasar bagi orang percaya dalam menjalani hidup setiap hari, setiap langkah, berkeliling melewati setiap masalah dihadapi oleh iman. Namun dalam kenyataan, banyak orang hidup dikendalikan oleh pikirannya, oleh situasi atau keadaan yang sedang terjadi. Ada orang-orang yang hidup oleh hawa nafsunya untuk memuaskan keinginannya sendiri saja, bukan berpadan kepada kehendak Allah. Sebagian orang Kristen mengartikan iman itu sebagai mengharapkan segala sesuatu yang diingininya pasti terlaksana. Saudara-saudara, iman Kristen bukanlah mengklaim segala keinginan kita kepada Tuhan agar terlaksana. Penulis Ibrani menuliskan, Alkitab dan ditulis di sini menyatakan kepada kita, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ditulis dalam Ibrani 11 ayat yang pertama. Jadi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman adalah keyakinan penuh kepada janji-janji Tuhan, kepada logos, kepada firman Tuhan sendiri. Iman adalah dasar di mana di atasnya kita membangun pengharapan-pengharapan kita. Kekristenan sejati adalah hidup karena percaya, bukan karena apa yang dilihatnya. Seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Hidup Kristen semestinya, saudara-saudara, mengaktifkan iman dalam segala situasi dan kondisi yang dihadapinya, agar kita menjadi orang-orang Kristen yang hidup berkemenangan setiap hari. Orang Kristen yang hidup karena percaya, memiliki keyakinan yang kuat bahwa ada Tuhan yang menyertai. Bahwa Tuhan menyertai dan memelihara. Tuhan dalam segala waktu,
Dia tidak ragu, tidak bimbang terhadap segala janji-janji Tuhan. Dengan iman, ia akan terus bertekun dan menanti-nantikan Tuhan. Terus berharap kepada Tuhan di tengah badai hidup sekalipun. Persoalan, kesulitan-kesulitan hidup ini. Kita lihat Rasul Paulus. Meski dihadang atau diperhadapkan dengan berbagai persoalan, tantangan dan ujian yang berat, menghadapi maut sekalipun, ia dirajam batu dan hampir mati. Namun Paulus berkata, kami tidak tawar hati. Di dalam pasal sebelumnya, pasal 4 ayat 16, Paulus mengatakan, kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibarui dari hari ke hari. Saudara, Rasul Paulus sangat percaya betul bahwa penderitaan yang dialaminya itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan berikan kelak. Ia menuliskannya itu di dalam suratnya kepada jemaat Tuhan di Roma. Di dalam Roma pasal 8 ayat ke-18. Marilah saudara-saudara, pada hari ini kita belajar meneladani Rasul Paulus yang terus berjalan dengan imannya setiap hari untuk memenuhi panggilan hidupnya, memenuhi kehendak Allah, hidup bagi Tuhan. Pada hari ini juga saudara-saudara, di hari-hari ini, di mana pandemi masih terus berlangsung, tanpa kita ketahui kapan akan berakhir. Mungkin banyak di antara kita yang khawatir. Kita banyak mendengar berita tentang kematian. Banyak dari antara orang-orang di sekitar kita, yang kita kasih, yang kita kenal. Bahkan orang-orang yang terdekat dengan kita, anggota keluarga, mengalami sakit, menderita karena COVID. Mungkin di antara keluarga saudara ada yang meninggal dunia. Dan itu adalah hal yang berat sekali. Sungguh itu adalah suatu hal yang menyakitkan. Tetapi saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita tidak perlu menjadi tawar hati. Kita turut prihatin atas keadaan-keadaan ini. Dan kita turut berduka akan beban ini dihadapi saudara-saudara kita. Tetapi firman Tuhan yang Paulus telah tuliskan mengatakan kepada kita, kami tidak tawar hati. Karena itu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan tawar hati atau jangan kecut hati. Lebih-lebih jangan meragukan belas kasihan Tuhan serta pemeliharanya, melainkan tetaplah menaruh percaya kepadanya. Ada sebagian orang mengatakan, di manakah pertolongan Tuhan itu? Di manakah perlindungan Tuhan itu? Di manakah belas kasihannya? Tapi kita orang-orang yang percaya, yang hidup oleh karena iman, tetap harus mempercayai Dia. Ia tetap memelihara umatnya. Ia tetap menaruh belas kasihan kepada kita. Oleh karena itu,
Saudara-saudara, tetaplah menaruh percaya kepadanya. Tetaplah berharap dan berlindunglah kepadanya. Berserulah dan panggillah dia. Mohonlah belas kasihan daripada Tuhan. Bangunlah imanmu, perbaharuilah dari hari ke hari dalam menjalani hari-hari yang masih dalam situasi pandemi ini. Seperti yang Paulus katakan, kami tidak tawar hati meskipun keadaan lahiriah kami semakin merosot. Namun batinnya kami diperbarui dari hari ke hari. Bagaimana kita dapat memperbarui iman kita dari hari ke hari? Supaya iman kita dibangun dari hari ke hari, kita perlu banyak mendengar firman-Nya. Kita banyak perlu mendengar dan membaca janji-janji Tuhan yang dapat membangun iman kita. Ambillah Alkitab saudara, bacalah lebih banyak lagi, dan dengarkanlah firman Tuhan setiap hari. Maka iman kita akan timbul, akan terus diperbaharui dari hari ke hari. Paulus menuliskan di dalam Roma pasal 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Bangunlah pengharapan saudara atas dasar janji-janji Tuhan ini. Atas dasar kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Percaya kepada logos yang telah dituliskan di dalam Alkitab. Bangunlah pengharapan-pengharapan itu atas janji-janjinya. Itulah iman. Itulah dasar daripada pengharapan kita. Firman itu adalah dasar daripada pengharapan kita. Jangan menaruh pengharapan kepada yang tidak berdasar. Ada beberapa orang menaruh pengharapannya atas keinginan-keinginan semata. Mengharapkan keinginan-keinginannya saja terlaksana, tetapi bukan menaruh pengharapan kepada janji-janji Tuhan. Dan ini bukanlah iman, saudara-saudara. Ini bukan iman, sebab iman adalah dasar dari segala yang kita harapkan. Percaya kepada janji-janji Tuhan. Menaruh harap kepada janji-janji Tuhan. Roma 12 ayat 12 Paulus juga menuliskan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Dengan pengharapan-pengharapan itu kita bersukacita. Biarlah pengharapan-pengharapan itu memenuhi hati kita dengan sukacita. Karena kita punya pengharapan. Sekalipun di tengah-tengah masalah, persoalan-persoalan kita yang berat, kita mempunyai beban yang berat, pergumulan yang berat. Mungkin saudara sedang dihadapkan dengan pergumulan sakitmu. Mungkin saudara sedang berduka cita karena ditinggalkan oleh salah seorang sanak keluargamu yang engkau kasihi dan cintai. Dan Paulus mengatakan, sabarlah dalam kesesakan. Dan berdoalah, tekunlah dalam doa. Sabarlah dalam menghadapi beratnya tekanan hidup. Sebab hidup ini penuh dengan tekanan-tekanan.
selama kita masih mengenakan kemah tubuh ini, Paulus katakan, kita banyak mengeluh karena begitu beratnya tekanan, banyaknya beban yang kita pikul, beban hidup. Tapi Paulus katakan, firman Tuhan katakan, sabarlah dalam kesesakan. Dan tetaplah berdoa. Mohon belas kasihan Tuhan. Sebab hanya dengan belas kasihan Tuhan, kita mohon topangan Tuhan. Karena kita ini rapuh dan lemah. Kita perlu Tuhan menopang kita terus, dan panjatkanlah doa dan permohonan itu, mohon dari Tuhan. Tuhan Yesus mengajarkan supaya kita berdoa tidak jemu-jemu. Lukas menuliskan di dalam pasal 18 ayat 1 sampai dengan 8 tentang perumpamaan hakim yang tidak adil. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapatkan iman di bumi? Saudara-saudara, Tuhan Yesus mengatakan supaya kita tidak jemu-jemu berdoa. Dan Tuhan tidak pernah mengulur-ngulur waktu untuk menolong umatnya, untuk menolong orang-orang yang berseru kepadanya siang dan malam. Tetapi masalahnya, adakah iman di bumi ini? Adakah iman pada kita untuk berseru kepada Tuhan? Adakah kita menaruh percaya kepadanya? Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, hari-hari ini kematian seolah-olah dekat dengan kita. Tetapi baiklah saudara-saudara, ketika kita mendengar berita-berita kematian, atau kita sedang menghadapi maut, seperti Paulus mengatakan, ia memandangnya dengan iman. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 1 yang telah kita baca tadi, Paulus mengatakan, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Paulus mengatakan, baiklah kita memandang seperti Paulus kepada maut, kepada kematian. Di dalam menghadapi kematian, ia tetap berharap dan percaya kepada Tuhan. Bahwa dikatakan jika kemah tempat kediaman kami ini dibongkar,
Tuhan telah menyediakan suatu tempat kediaman yang abadi di sorga, yang tidak dibuat oleh tangan manusia, tetapi dibuat oleh Tuhan sendiri. Saudara-saudara, karena itu Paulus katakan, hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Pengetahuan akan kehidupan setelah kematian merupakan iman yang perlu kita pertahankan dan kita miliki. Supaya saudara-saudara kita memandang kematian itu sebagai suatu jalan di mana kita beralih pindah tempat. Dari kehidupan pada kemah tubuh ini untuk menetap pada Tuhan hidup selama-lamanya. Paulus mengatakan itu jauh lebih baik. Itulah orang yang hidup di dalam iman, berjalan oleh imannya. Karena itu saudara-saudara, orang yang beriman, orang yang hidup oleh imannya, ia siap sedia di dalam menghadapi maut. Kapan waktunya akan tiba, ia tetap percaya kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Tetapi yang penting di sini saudara-saudara, bagaimanakah kita hidup hari ini? Kesiapan kita akan kematian tergantung pada bagaimanakah kita hidup hari ini. Paulus mengatakan di dalam ayat yang ke-9, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Kesiapan orang percaya menghadapi maut adalah kesiapan dia hidup. Bagaimana dia hidup hari ini? Apakah ia hidup berkenan kepada Tuhan? Bagaimana hidup yang berkenan kepada Tuhan, saudara-saudara? Bagaimana kita memiliki hidup yang berkenan kepada Tuhan? Yaitu hidup seperti Paulus. Hidup yang berkenan kepada Tuhan. Penulis Ibrani mengatakan di dalam Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Iman membuat orang berkenan kepada Tuhan. Iman membuat hidup saya dan saudara-saudara berkenan kepada Tuhan. Tanpa iman, kita tidak berkenan kepada Tuhan. Ketika Abraham dipanggil Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, maka Abraham percaya mendengar firman Tuhan. Maka Allah memperhitungkan dia sebagai kebenaran. Inilah orang yang hidup oleh percayanya, berjalan dalam iman. Galatia 2 ayat 20. Sekali lagi Paulus menuliskan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi bagaimana Paulus hidup berkenan pada Tuhan?
hidupnya bukan untuk dirinya sendiri. Hidupnya bukan untuk hawa nafsunya sendiri, untuk memuaskan keinginan-keinginan sendiri, tetapi untuk melakukan kehendak Tuhan. Hidup bagi Kristus, seperti yang dituliskan di dalam Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itulah hidup yang berkenan pada Tuhan. Maka mati ia memandang sebagai suatu keuntungan. Inilah orang yang berjalan di dalam oleh imannya. Saudara-saudara, karena itu hari ini mari kita belajar. Mari kita meneladani bagaimana Paulus telah hidup. Hidup bagi Kristus. Sehingga mati adalah keuntungan. Kapan waktu mati itu kan tiba. Kapan kita menghadapinya, kita harus siap. Dan kita harus merelakan segala sesuatu sebab kita memandangnya kematian itu adalah satu keuntungan. Tetapi kalau kita hidup, masih diberi kesempatan hidup hari ini, dikatakan oleh Paulus, kalau aku hidup hari ini, aku memberikan buah. Aku memberikan arti bagi hidupku. Hidup hanya bagi Kristus, bukan bagi diriku sendiri. Kiranya terpujilah nama Tuhan. Dan marilah saudara-saudara, hiduplah oleh percayamu, bukan oleh karena apa yang kita lihat. Apa yang kita lihat sementara, apa yang kita lihat mungkin menakutkan, apa yang kita lihat mungkin melemahkan kita. Tetapi hiduplah oleh janji-janji Tuhan. Percayalah kepada firman-Nya, kepada janjinya. Itulah hidup karena percaya. Berjalan bersama Tuhan, berjalan oleh imanmu, berjalan oleh iman kita. Saya akan berjalan oleh iman. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk segala kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang menjadi penghiburan bagi setiap kami. Dan firman-Mu membangun iman kami. Di tengah-tengah menjalani hidup ini, di tengah-tengah pandemi yang masih berkecamuk, Tuhan, kami tidak tahu kapan berakhirnya. Namun Tuhan, biarlah hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Berjalan oleh iman kami. Berpegang teguh kepada janji-janji Tuhan. Dan terus berharap belas kasihan-Mu menopang kami dengan kuasa Tuhan. Peliharaanmu ya Tuhan kepada kami senantiasa. Ya Tuhan, itulah yang memberikan kami kekuatan dan keteguhan hati. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Tuhan memberkati setiap orang yang mendengarkan. Jemaat Tuhan yang di rumah, yang mungkin ada dalam pergumulan, yang mungkin menghadapi sakit, yang mungkin berduka cita karena kehilangan sanak famili dan saudara, sahabat sejati mereka. Tuhan, kiranya Engkau sahabat sejati bagi setiap orang yang remuk redam hatinya dan berduka cita, menghiburkan dan menguatkan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita akan menerima roti dan anggur. Pastikan Bapak Ibu sudah memegang roti, sudah memegang anggur. Mari kita siapkan hati kita. Kita minta Tuhan melayakan kita untuk minum anggur dan makan roti bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Bapa. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal
Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Sama-sama katakan, terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Bersama-sama gereja Tuhan katakan, terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal, terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk, bersama-sama gereja Tuhan dengan segenap hatimu katakan, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidup. Sama-sama dengan imanmu katakan, tercurah untuk menebus hidupku. Dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah pada saat hari ini kami mengucap syukur atas kasih anugerah-Mu Tuhan yang Kau curahkan di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah Tuhan pada saat hari ini kalau sebentar juga kami akan melakukan perjamuan kudus-Mu Tuhan. Mengingat 2000 tahun yang lalu Tuhan, Engkau sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami Bapa. Biarlah pada saat hari ini Tuhan, sebelum kami makan dan minum Tuhan, Kau mau sucikan, Kau mau layakkan hidup kami Bapa, agar setiap kami Tuhan boleh benar-benar kudus di hadapan-Mu Tuhan, sehingga perjamuan kudus ini Tuhan boleh menjadi kekuatan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah pada saat hari ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah pada saat hari ini kita mau melakukan perjamuan kudus, kita mau ambil roti kita pada saat hari ini, kita mau angkat roti kita di tangan kanan kita pada saat hari ini. Kita mau berdoa kepada Tuhan, biar pada saat hari ini tubuh yang sudah dicurahkan bagi setiap kita, ini boleh menjadi peringatan bagi setiap kita. Mari Bapak Ibu, sebelum kita makan roti ini, kita makan mendengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari Bapak Ibu Saudara, kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita ambil anggur yang melambangkan darah Yesus pada saat hari ini. Kita mau angkat anggur ini lebih tinggi dari kepala kita. Mari kita mau dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjamuan baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang.
Bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita mau minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih buat kebaikan yang kau berikan kepada setiap kami Bapa. Pengorbananmu Tuhan di kayu salib Tuhan, untuk menebus dosa-dosa kami Bapa. Agar setiap kami Tuhan boleh terlepas dari segala dosa-dosa kami, terlepas dari segala ikatan-ikatan kami Bapa. Kami percaya pada saat hari ini Tuhan, ketika kami makan dan minum tubuh dan darah-Mu Tuhan, kuasa Roh-Mu Tuhan akan bekerja di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Sehingga setiap kami Tuhan, yang lemah boleh dikuatkan Tuhan, yang sakit boleh disembuhkan, karena kuasa darah-Mu Tuhan yang bekerja di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya pada saat hari ini, setiap jemaat-jemaat-Mu yang ada di rumah, yang sudah makan dan minum darah-Mu Tuhan, begitu juga sudah diberikan kekuatan yang daripada Engkau Tuhan. Dan berkat-Mu Tuhan boleh tercurah bagi setiap anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Semuanya ini kami serahkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan akhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Saya percaya kita semua mendapatkan kekuatan daripada Tuhan pagi hari ini. Mari siapkan hati kita percaya berkat Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Bagimu segala pujian dan hormat Bapa dan kemuliaan. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu. Sama-sama katakan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakai kami Bapa. Allah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Oh, genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi. Sekali lagi sama-sama katakan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah dan beri Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada dan beri Engkau damai sejahtera. Tuhan memberikan jalan dalam seluruh langkah-langkah hidupmu. Tuhan memberikan kekuatan. Sebab itu saat ini, dan bawa seluruh berkat, kasih sayang daripada Bapa, damai sejahtera Tuhan Yesus, serta pertolongan Allah Roh Kudus akan memperlengkapi hidup kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.